tteokbokki, kimchi, kimbap, ramyeon. Kamu udah pernah denger belum sih kata-kata itu? Yap, betul banget. Tadi itu adalah makanan-makanan khas dari Korea Selatan. Saat ini kita mengenal istilah Korean Wave. Apa sih Korean Wave itu? Korean Wave adalah istilah yang merujuk pada budaya populer Korea Selatan yang saat ini menyebar ke seluruh dunia, khususnya Indonesia. Ya, pasti semua orang udah pada tahu kan kalau budaya populer Korea ini di Indonesia tuh sangat-sangat merajalela, mulai dari K-pop, Korean drama, bahkan yang tadi aku sebutin, kuliner-kuliner juga udah masuk gitu ya, makanan-makanan dan juga produk-produk, apalagi produk skincare. Korean Wave sendiri ini dimulai dari tahun 1990-an dan tujuannya adalah untuk meningkatkan citra dari Korea Selatan ini supaya dilihat nih sama mata dunia dan juga diketahui bahwa punya kebudayaan yang unik dan menarik. Popularitas dari budaya Korea Selatan ini semakin melonjak di Indonesia. Bisa kita lihat ya, banyak banget produk-produk Indonesia yang sekarang udah tersingkir nih sama produk-produk dari Korea Selatan. Dan tentu saja banyak banget juga nih orang-orang yang malah lebih bangga pakai produk-produk dari Korea Selatan ketimbang produk Indonesia. Kenapa sih? Salah satunya ini latar belakangi oleh faktor teknologi informasi yang semakin merajalela dan juga semakin merembet gitu ya kemana-mana. Pertama dari media sosial, dari TV, dan juga pengaruh dari tokoh-tokoh seperti K-pop idol ataupun aktor dan aktris K-drama. Pengaruh dari Korean Wave ini sangat-sangat berdampak sama Indonesia, khususnya nih buat remaja, apalagi remaja yang tergila-gila banget sama K-pop idol. Mereka rela untuk menghabiskan segala uangnya demi melihat idol yang mereka sukai. Budaya Korea yang terkenal ini juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap budaya asing. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa budaya Korea lebih tinggi kedudukannya dalam kehidupan sehari-hari karena tren yang meningkat, terutama dalam bidang musik, drama, dan film. Hal ini menyebabkan masyarakat terlihat fanatik dan cenderung mengagung-agungkan budaya Korea, lebih dari budayanya sendiri. Dan ini juga memunculkan fenomena overproud terhadap budaya Korea Selatan dibandingkan budaya Indonesia, gitu ya, budaya kita sendiri. Buat kamu yang bertanya-tanya, emang ada yang fenomena kayak gitu? Emang orang Indonesia nggak cinta sama negaranya sendiri? Nah, kamu bisa nih lihat contohnya dari video berikut ini. Halo guys, hari ini aku mau ngomongin makanan Korea nih. Di sini ada chicken bap, di sini ada kimchi, di sini ada odeng, di sini ada bibimbap, ada tteokbokki. Ini pasti kalian udah pernah nyoba kan? Ini ramyeon, dan di sini ada kimbap. Dari semua ini aku paling suka kimbap sih, jadi aku mau nyoba kimbap dulu ya. Apa ini? Banyak lagi. Gue lagi mukbang, secai. Apaan sih mukbang ginian? Makanan Korea apa ini merah-merah gini? Wah, makanan Korea enak tau, lu gak pernah nyoba? Jangan makanan Korea, sekarang tuh zamannya gudeg coy, lotek, gado-gado. Apaan sih lo? Nggak ada di jual nasionalis lo itu. Sejak kapan lotek, gudeg, gado-gado jadi terkenal? Sekarang mah terkenalnya makanan kayak gini. Lu tahu nggak kayak makanan kayak gini tuh banyak banget dimakan sama idol. Ada lu kan juga suka idol, gue juga suka idol. Ini sering banget dimakan sama Jeno, NCT gitu. Gue suka idol mah cuman keikutan zaman bro, FOMO. Zaman sekarang nggak suka idol. Gue mah cuma ikut-ikut doang, tapi jiwa nasionalisme gue coy. Tapi lu tahu si gudeg, lotek dan semuanya itu udah nggak zaman. Itu mah udah dari zaman kapan itu nggak zaman. Itu nggak enak, lebih enakan ini sih. Cai, lu coba deh kata gue. Lu coba gudeg dulu yang sebenar-benarnya. Bisa dilihat kan dari video tadi. Nah, saat ini tren makanan di Indonesia sedikit banyak terpengaruh oleh Korea Selatan. Banyak banget makanan-makanan Korea Selatan yang udah eksis di Indonesia dan juga dimakan oleh banyak masyarakat Indonesia. Kenapa sih orang-orang Indonesia tahu makanan-makanan Korea? Pemerintah dan media hiburan sering memanfaatkan drama dan idol untuk mempromosikan suatu produk. Misalnya, seorang idol yang menampilkan makanan di siaran langsung karena diperintah oleh agensi untuk mempromosikan produk tersebut. Media hiburan dan pemerintah juga menyelipkan scene atau adegan makan-makan untuk mempromosikan makanan khas dari negara Korea Selatan, sehingga penonton tertarik membeli makanan tersebut. Akibat dari perbuatan di atas, sekarang ini banyak banget makanan khas Korea yang dijual di Indonesia. Contoh lainnya nih adalah muncul drama Squid Game dari Korea Selatan yang terkenal akan permainannya, juga gulali yang dibentuk dalam kaleng bulat dan terkenal hampir di seluruh dunia.
Selain Squid Game, banyak program TV dari Korea yang khusus menampilkan makanan dari negara tersebut. Contohnya Unexpected Business dan Genius Spike. Kedua program TV ini memanfaatkan para idol dan aktor untuk berjualan makanan Korea di negara lain. Dengan tujuan, ya, untuk mempromosikan makanan Korea seperti tteokbokki, kimbap, ramyeon, dan gorengan khas negara Korea. Tteokbokki adalah makanan khas Korea yang terbuat dari tepung beras kemudian dibentuk dan diberi saus gochujang. Kimbap merupakan makanan Korea yang terbuat dari nasi dan lauk pauk seperti kornet atau sosis, telur, timun atau wortel, dan digulung menggunakan rumput laut kemudian dipotong-potong berbentuk bulat. Sedangkan jajangmyeon adalah mie hitam ala Korea yang disajikan dengan saus kacang hitam manis. Mie ini biasanya disajikan dengan irisan mentimun dan telur rebus sebagai hiasan. Budaya Korea banyak banget diminati karena masyarakat mengikuti perkembangan media sosial yang cenderung menampilkan sisi baiknya saja. Contohnya, menampilkan idol Korea yang rupawan, drama yang sedang hangat dibicarakan, kata-kata dalam scene drama yang seakan-akan mewakili kehidupan sehari-hari penonton. Bahkan, drama asal Korea sekarang ini banyak menampilkan makanan khas dengan tujuan untuk mempromosikan negaranya dengan cara memperlihatkan merek dan jenis produk dalam drama yang sedang dibicarakan dan tren di kalangan masyarakat seluruh dunia. Salah satunya, ya Indonesia. Dengan adanya fenomena seperti ini, fenomena overproud dan bangga berlebihan, bagaimana sih solusinya supaya kita tidak overproud dan berlebihan terhadap produk Korea, khususnya kuliner? Untuk mengurangi rasa overproud dan bangga berlebih terhadap produk luar, dapat kita lakukan pertama, melalui industri hiburan Indonesia. Pelaku industri hiburan di Indonesia dapat memasukkan unsur budaya dan kuliner lokal Indonesia ke dalam produksinya, seperti jajanan pasar, makanan khas Indonesia, dan juga dapat membuat masyarakat sadar bahwa kuliner lokal pun tidak kalah menarik dari kuliner Korea. Selain itu, penggunaan media sosial yang edukatif memiliki dampak yang luar biasa. Melalui media sosial, kita dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan informasi tentang kuliner lokal. Melalui postingan-postingan kreatif dan informatif, kita dapat membahas lebih banyak nih tentang proses pembuatan makanan lokal, mulai dari bahan-bahan utama hingga teknik pengelolaan yang unik. Dengan menggali sejarah di balik hidangan-hidangan tersebut, kita dapat memberikan konteks dan menggugah rasa ingin tahu pengikut media sosial terhadap warisan kuliner lokal. Setelah penjelasan tadi, semoga kuliner di Indonesia bisa sama melejitnya ya, kayak kuliner Korea Selatan. Sebagai generasi muda, yuk kita sama-sama lestarikan kuliner Indonesia. Suka sama kuliner Korea itu boleh-boleh aja kok, tapi jangan sampai overproud ya.